Si bayi ini sering banget nangis cuy. Akhirnya diketahuilah bahwa di rumah kosong itu memang ada penghuni. Waduh, sudah jam berapa ini? Kok Diana belum datang-datang ini? Masa ya tak telepon? Sik. Tak teleponi dulu ay. Ini juga banyak, ini apa ini? Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, aku di sini itu syuting, bukan ketemu sama modelan kayak begini nih, semutnya kok banyak ini. Ini jurusnya dia ini mesti ini. Yalah Diana dadano. Iya takut lah ini tadi loh. Kok bisa ini sendirian ini aku di sini. Takut tapi orang modelannya kayak berisi ya joding ini kok takut ya. Alah. Ini kok pakai baju kayak gini ini kenapa? Kok kayak orang Londo, orang Belanda ini loh. Kan aku kayak Noni. Noni sopo? Noni. Siapa Noni, lagi? Nih. Kok bisa itu? Ini mau cerita apa ini? Ada apa? Kok pakai baju kayak gini nih kenapa? Kenapa kok aku kayak vibes-nya Londo banget? Londo, Karena hari ini aku punya cerita yang berhubungan dengan Noni Londo. Waduh, ini berhubungan dengan Noni Belanda ya? Waduh, kalau berarti Noni ini perempuan ya? Kak. Ya perempuan lah, ya apa sih? Ya kan, jawab. Kalau misalnya kan ada jenis-jenisnya itu, ada yang hantu laki, ada hantu perempuan gitu kan. Ya aku kan nggak tahu bahasa Belanda, noni gitu. Tapi kebanyakan perempuan sih. Coba aja ingat di pikiranmu. Pasti hanya perempuan yang menghantui. Ya, halo mitra MTB semua. Halo, balik lagi di Lingsir Wengi. Nah, ini kali ini kami berdua nih akan bercerita terkait apa, Mbak Diana? Seperti biasa, kami akan menceritakan cerita-cerita horor dan mistis yang pastinya akan membuat mitra MTB merinding. Merinding. Aduh. Dan kalau kemarin-kemarin kita sudah menceritakan tentang pengalaman teman-teman ya, Nah, kali ini juga banget. Sama sih sebenarnya, cerita ini diceritakan oleh salah seorang teman dari kebetulan mitra MTB juga ya. Betul, mitra MTB juga yang menyumbangkan cerita horornya kepada kami. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2017, which is 2017. Sekitar 8 tahun yang lalu 8 tahun, salah. 7 tahun. 2006. 2017. Oke, 2017 dikurangi 23. Nih berarti berapa tahun? Anggap aja 4 tahun. Iya kan? 4 tahun. 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya, 6 tahun. 6 tahun. Oh, jadi hitung-hitungan ya. Jadi Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu. 2017. Ya, ada salah seorang mitra MTB ini yang tinggal di suatu tempat. Nah, di mana depan rumahnya itu adalah rumah kosong atau tidak berpenghuni. Kurang lebih kosongnya itu sekitar 10 tahun. Udah lama juga ya, berarti ya. Kayak 10 tahun sudah kita Kok malah nyanyi? Hey, itu nanti ada. Nih, gimana? Rumah kosong tersebut itu memang sudah kosong selama 10 tahun dan sebetulnya rumah itu mau dijual. Tapi tidak laku-laku. Nah, waduh. memang udah kayak ngerasa, kenapa nih sama nih rumah gitu kan? Kenapa selama 10 tahun itu nggak laku-laku? Ya bisa sih, karena mungkin harganya terlalu mahal. Bisa juga, ya. Atau letaknya nggak strategis, bisa. Jadi, gitu kan. tapi memang sebuah pertanyaan sih sebetulnya dari awal. Nah,
Si pencerita ini sebut saja N ya. Oh, N kita Si N inisialkan. ini menceritakan bahwa setiap subuh itu selalu ada suara ayam berkokok. Sebenarnya bukan cuma setiap subuh sih, di malam pun ayam juga berkokok. Ada biasanya. suara ayam berkokok. Oh, Jadi kayak gitu. mungkin dia sempat berpikir sih sebenarnya siapa nih yang punya ayam, perasaan di daerah situ nggak ada yang, Nggak punya, ada yang punya ayam. ayam. Atau mungkin ayam tetangga. Waduh, Nah, ayam tetangga. Yang Ya bisa aja yang merawat kan. betul, yang berkokok. Tapi kenapa nih suara ayam berkokok ini kayak tiap malam terus kayak sebelum subuh udah terdengar nih suara ayam berkokok. Oh, berarti kayak ada jam-jam tertentu gitu ya? Ya, tapi sebenarnya kayak jam-jamnya tuh nggak lazim untuk ayam berkokok. Kayak gitu. Itu udah menimbulkan pertanyaan besar sih. Dan si N ini setiap kali pulang itu kayak kan otomatis ya lewat lah ya. Dia tuh sampai kayak ngerasa nggak berani untuk ngelirik atau nengok rumah kosong tersebut. Aduh. Karena memang udah kayak ngerasa hawanya berbeda sih ya. Oh, gitu. Terus? Setelah itu ya udah dia berusaha untuk ya udah sih suara ayam gitu kan. Tapi setiap kali suara itu muncul dia tuh kayak ngerasa merinding gitu. Setiap kali Ada suara ayam itu dia ngerasa merinding. Ngerasa merinding gitu. Nah sebenarnya dia tuh juga sempat ngelihat kayak ada bayangan gitu di rumah kosong itu. Oh, sempat ngelihat bayangan di rumah kosong. Sempet Berseliweran gitu. Lihat bayangan gitu. Cuman dia merasa cuman mungkin ilusi atau cuma mungkin kayak kecapean lah ya. Ya udah kayak mungkin bayangan tanaman atau apa gitu kan. Dia berusaha untuk merasionalkan apa yang dia rasakan dan dia lihat. Ya udah sih. Sampai akhirnya suatu ketika ada tetangganya yang lain itu yang melahirkan. Oh, oke, melahirkan. Tetangga yang lain itu kayak melahirkan. Setelah itu, nah si bayi ini sering banget nangis, cuy. Sering nangis. Waduh. Jadi kayak nangisnya tuh sampai yang kayak nggak berhenti kayak bayi sawan gitu ya modelnya kayak ya. bayi sawan. Nah itu terjadi nggak cuma sekali 2 kali, tapi sering. Akhirnya si orang tua bayi ini juga ngerasa peka ya kan. Wah, kayak something wrong nih. Ada sesuatu yang nggak bener nih. Ya kan. Mungkin si anak nih lagi digangguin ya kan. Terus akhirnya si orang tua bayi ini bersepakatlah manggil ustadz. Oh, oke. Pemuka agama ya, yang bisa kayak gitu-gitulah ya. Orang pinter lah ya. Orang pinter nih tanda kutip. Ustadz, panggillah ustadz ke rumah itu. Setelah itu singkat cerita akhirnya diketahuilah bahwa di rumah kosong itu memang ada penghuni. Tanda kutip penghuni ya. Penghuni. Betul. Rumah kosong penghuni. Oke. Ada penghuni yang memang tinggal. Sebenarnya kita bukan suatu hal yang asing sih ya dengan rumah itu pasti ada dalam tanda kutip penghuni. Even kita juga tinggal di rumah itu, pasti di rumah ada. kita pasti ada lah ya yang hidup berdampingan dengan kita. Benar. Nah, setelah diceritakan oleh Pak Ustadz ini ternyata rumah kosong tersebut dihuni oleh beberapa penghuni. Loh, berarti nggak cuma satu aja ini? Nggak cuma satu. Berarti ada beberapa ini banyak dong? Betul, tapi yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz ini penghuninya itu yang pertama adalah noni Belanda. Bentar ya, jadi merinding aing ya. Masalahnya sekarang saya pakai baju Anda memakai baju noni. Belanda. Takutnya nih nyamber nih takutnya nih. Kan aku nggak bisa nih kayak sut gitu kan nggak bisa. Aduh. Ini Belanda, pakai baju Belanda juga. Jadi yang pertama memang sosoknya itu adalah perempuan berpakaian noni Belanda dan suara ayam berkokok itu ternyata adalah suara kuntilanak tersebut.
Jadi ternyata beneran loh. Jadi look at this. ini udah berdiri semua ya Mitra MTB ini, kalau bisa di zoom nih pakai mikroskop ini sudah berdiri semua ini. Kan nggak mungkin kalau kaca pembesar gitu kan. Berarti selama ini yang didengar oleh si N ini tadi, suara ayam berkokok ternyata suara dari kuntilanak noni Belanda. Udah kuntilanak noni Belanda. Macam mana pula tuh makhluk? Sekarang Anda memakainya. Enggak ya, tutupin aja deh ya. Nah, makhluk yang kedua. Makhluk yang kedua ada apa nih? Yang kedua adalah anak kecil nggak berbusana. Aku nggak ngerti sih, maksudnya kayak ini tuyul atau? Soalnya kan tuyul juga pakai modelannya kayak popok loh. Berarti kan dia berbusana dong. Lah ini nggak berbusana berarti, mohon maaf nih, bugil nih, iya kan? Gitu mungkin, kan? Mungkin nggak ngerti ya. Iya. Atau anaknya si Noni. Tapi bisa juga kan ada ini katakanlah noninya ini ibunya, habis itu ini ada anaknya ya kan, barangkali habis dimandiin di depan lupa bajuin ya kan. Dan lanjut. Yang ketiga ada sosok yang mukanya hancur. Lagi dong dia dong. Ini ngomongin baru disepil hancur aja udah bergidik nih, ngeri nih, udah merinding, waduh. Oke, dilanjut nih. Hancur kenapa ini? Apakah ini perempuan atau laki? Itu nggak dijelasin sih. Nggak dijelasin. Yang jelas sosok ini bermuka hancur. Oke, berarti jadi, ada 3 sosok nih ya. 3 sosok yang diketahui ya. Yang diketahui. Oke, yang pertama ini dari kuntilanak kuntilanak Noni ya kan, Noni kuntilanak. Terus habis itu bisa jadi ini anaknya si Noni ya kan. Si anak kecil tak berbusana alias bugil kan. Terus ini tadi ada sosok yang apa? Sosok yang mukanya bermuka hancur. Betul. Aduh, gimana nih terus? Habis itu apakah ada kelanjutan dari cerita itu? Jadi setelah itu memang mungkin salah satu alasan kenapa rumah itu alasan rumah itu nggak kejual itu adalah ini tadi karena dihuni oleh beberapa sosok itu tadi. Dan diketahui juga ternyata yang berkokok tadi bukan ayam melainkan suara dari kuntilanak Noni tadi ya. Betul. Ternyata suaranya mirip ayam berkokok ya, kayak bayangin. Tapi ternyata mungkin gitu kali ya. Tapi ternyata bukan suara ayam Mitra MTB. Waduh. Tapi setelah itu mungkin si anak ini nggak nangis lagi, si bayi, tapi nggak ngerti nangis lagi. Karena pasti setiap penghuni itu kan sebetulnya nggak bisa benar-benar diusir ya, tapi kayak cuman dimediasi aja supaya nggak mengganggu gitu kan. Berdamailah ya, berkongsi beratnya gitu. Kayak gitu. Ya ampun. Ini siapa nih? Ini aman kan, yang di belakang kamera aman kan? Ini itu tadi suara apa tuh? Kayak gini nih. Kayaknya ini kita udah selesaiin aja deh. Udah deh. Ada yang jatuh. Tapi aman nggak? Aman kan? Aman semuanya kan? Aman ya? Aman kok. Lanjut. Aman. Udah deh. Ini udah gak kuat ini mentalnya. Udah merinding ya kan? Kena itu tadi. Aku takutnya ini cuma satu loh Mitra MTB. Ini kan Diana ini pakai baju Noni ya. Takutnya ini nyamber nih. Tadi udah ada tuh kontak fisik ya kan, kayak itu tadi. Waduh, kita juga guyoni lah bahasanya apa ini, kita buat bercanda mereka nggak terima loh kayak gini. Kayaknya kita pamitan aja ya. Udah pamit dah Mitra MTB, mohon maaf ya Mitra MTB ya. Ini mohon maaf nih makhluk yang ada di sini nih. Bukan bermaksud apa-apa nih, kita juga cari cuan nih. Nih diganti itu aja episode Lingsir Wengi kali ini. Jangan lupa
Kalau punya cerita-cerita horor, cerita mistis kirimkan di sini. Nanti kami akan ceritakan di Lingsir Wengi. Saya Diana dan rekan saya tadi Ibnu ya, pamit dulu. Sampai jumpa di cerita Lingsir Wengi berikutnya. Udah.